Selamat berjumpa semuanya. Pada saat ini kita akan meneruskan perkuliahan kita mengenai kapital spiritual. Sebagaimana kapital-kapital yang lain, kapital spiritual juga mendatangkan keuntungan secara ekonomi. Namun bukan saja ekonomi, tetapi juga kesejahteraan masyarakat. Jadi, apabila ada sekelompok masyarakat yang memiliki sebuah penghayatan spiritual yang tinggi, maka penghayatan spiritual mereka, nilai-nilai yang mereka hayati, itu bisa menjadi sebuah kapital spiritual ketika mendatangkan keuntungan bagi kelompok masyarakat tersebut. Nah, saya ingin mengajak kalian untuk menyaksikan sebentar video yang berikut ini, yang menunjukkan sekelompok biarawan yang memiliki penghayatan spiritual yang luar biasa, namun ternyata juga mendatangkan keuntungan bagi mereka. Beragam cara bisa dilakukan untuk merefleksikan hidup, salah satunya dengan berwisata religi ke pertapaan Santa Maria Rawaseneng di Temanggung, Jawa Tengah. Selain melihat kehidupan para rahib, kita juga bisa beraktivitas di tengah alam yang asri. Berikut liputan saya bersama kameramen Effendi Kasa. Lonceng berbunyi memanggil setiap insan di pertapaan Rawaseneng Temanggung, Jawa Tengah untuk beribadat. Berbeda dari misa biasa, semua bagian ibadat dinyanyikan dengan hikmat. Kondisi ini menarik minat umat untuk mencari ketenangan di biara ini. Ada yang memang mau datang ke sini untuk mengikuti doa-doa 7 kali sehari itu sampai selesai. Ada yang mau hening. Di sini ada beragam pilihan kegiatan yang bisa dilakukan pengunjung, seperti peziarah asal Amerika Serikat yang asik berkebun ini. Well, you have the whole sequence, of course. Prayer, meditation, lectio divino, and work, and all that's part of the integrated part of the experience. That's what I like. Terletak di kaki Gunung Sumbing, udara sejuk menyegarkan setiap pengunjung yang mampir di pertapaan seluas 5 hektar ini. Kita bisa melihat perkebunan kopi yang dikelola para rahib. Ini jenis kopi apa, Romo? Ini jenis kopi Robusta. Oh iya, jenis kopi Robusta, dan di sini kita lihat masih baru berbunga karena baru saja dipanen bulan September yang lalu. Katanya untuk lahan 170 hektar di sini bisa menghasilkan 300 ton kopi. Banyak juga ya. Melihat langsung proses pengolahan biji kopi hingga menjadi kopi bubuk dengan peralatan sederhana. Waduh, mata sampai perih, maklum semuanya dikerjakan masih dengan menggunakan peralatan yang sederhana. Nah, setelah selesai disangrai selama 1 jam tadi, ini belum bisa langsung ditumbuk tapi harus didinginkan dulu paling tidak seharian katanya. Sempatkan juga mengintip kreasi kue kering karya para rahib yang dibuat dari bahan-bahan alami. Misalnya kue kastengel ini, kejunya diproduksi sendiri. Keju-keju disimpan dalam suhu minus 10 derajat Celcius selama minimal 3 bulan sebelum digunakan membuat kue. Semakin tua keju, semakin enak. Nah, membeli kue langsung saat keluar dari oven di sini tidak perlu merogoh kocek dalam-dalam. Cukup 20 hingga 45 ribu rupiah saja. Keju-keju untuk kastengel tadi dibuat dari susu-susu yang dihasilkan peternakan sapi mereka sendiri. Induk dari Belanda yang awalnya hanya berjumlah 5 ekor, kini telah berkembang biak menghasilkan ratusan liter susu setiap hari. Jika ingin ikut memerah susu, tamu bisa bersiap setiap pukul 4:30 pagi dan 4:30 sore. Cuma semprit. Aslinya untuk bisa jadi pemerah susu yang handal itu butuh training. Soalnya ini nggak gampang juga. Bedain hasil perahan saya sama tadi yang lebih berpengalaman. Hasil perahan cuma sedikit. Ketenangan di biara membantu menjaga kondisi kejiwaan sapi sehingga jumlah susu yang dihasilkan tetap banyak. Sapi yang stres juga berkurang produksi susunya. Nah, ada puluhan sapi di sini dan setiap sapi ini diberi nama berbeda-beda. Seperti yang satu ini namanya Ardila, tapi nggak pakai nike. Kenapa dikasih nama yang beda-beda? Karena ini untuk memudahkan identifikasi mereka agar jangan sampai salah pada saat dikawinkan. Karena kalau salah dikawinkan itu silsilahnya tidak terjaga dan nanti efeknya adalah kualitas susu yang dihasilkan akan terganggu. Sesuai prinsip biara,
kesederhanaan dan kerja tangan para rahib mandiri tidak mengandalkan sumbangan umat untuk membiayai hidup mereka. Bekerja juga dimaknai sebagai pengabdian terhadap saudara sebiara. Rahib itu juga perlu makan dan minum, maka perlu punya beberapa usaha. Salah satunya lalu sapi perah di bawah sana, kemudian produksi terapis cookies, dan perkebunan kopi di atas sana. Kemandirian ini juga diterapkan pada suplai air bersih dan listrik yang mereka upayakan sendiri, mengandalkan pemberian alam. Jika Anda gemar hiking menelusuri lereng gunung, bisa melihat sumber mata air yang dipompa untuk dialirkan ke biara dan perkampungan sekitar. Air yang dibendung di dalam dam kecil dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik ke biara. Biara ini didirikan seorang rahib dari Belanda, Peter Bave van der Ham, tahun 1953. Ingin bermeditasi atau sekedar menjajal berbagai kegiatan untuk melepas penat, Rawa Senang menawarkan oase bagi jiwa-jiwa yang letih. Juanita Wiratmaja dan Evi Nikasa melaporkan dari Temanggung, Jawa Tengah. Ya, tadi kita menyaksikan kehidupan para rahib di Rawa Senang. Kehidupan mereka yang menghayati hidup spiritual yang tinggi dengan menghayati kehadiran Allah, senantiasa berdoa kepada Tuhan. Rupanya itu juga mendatangkan umat-umat untuk datang dan sesekali menginap bersama mereka selama beberapa waktu. Untuk mengalami kehadiran Tuhan bersama mereka, untuk ikut doa bersama, begitu. Dan tentu saja ketika umat datang, mereka memberikan sumbangan tertentu mungkin karena mereka untuk mengganti uang makan selama mereka di sana atau mengganti uang menginap. Dan itu juga bisa memberikan pemasukan. Nah, kemudian juga para rahib ini berusaha untuk hidup mandiri, berusaha untuk hidup sederhana. Dan itu ternyata penghayatan spiritual mereka lewat kerajinan mereka, keuletan mereka untuk berjuang supaya tetap hidup dalam kesederhanaan dan kemandirian, itu ternyata mendatangkan keuntungan juga bagi mereka ya, dengan mereka memelihara sapi, kemudian membuka kebun kopi, dan sebagainya. Di Jawa Tengah ada sebuah tempat yang namanya Jatinom. Nah, masyarakat di sana itu memiliki jiwa wirausaha yang kuat dan kemudian mereka memang rata-rata hidup sejahtera lewat wirausaha mereka masing-masing. Nah, ternyata setelah dilakukan penelitian di sana, apa yang terjadi? Ada 3 nilai yang selama ini sangat kuat mereka hayati, yaitu San, Telaten, dan Open. Ada 3 nilai luhur yang dihayati oleh masyarakat Jatinom, yaitu San, artinya adalah lurus. Maksudnya bagaimana? Dalam melakukan wirausaha, mereka tidak gengsi untuk melakukan hal yang sepertinya kalau di mata duniawi itu hina. Misalnya dengan menjual barang rombeng, barang loak, dan sebagainya. Bagi mereka yang penting itu lurus, tidak melanggar hukum negara maupun hukum agama. Karena itu mereka rela bekerja apa saja, yang penting bisa mendatangkan uang. Dan mereka menghayati juga nilai-nilai open. Open itu artinya dirawat dengan baik. Maksudnya bagaimana? Mereka melakukan segala pekerjaan mereka dengan penuh perhatian. Dan itu semua dirawat baik-baik sehingga dapat berkembang. Kemudian nilai luhur lain yang mereka hayati adalah telaten. Telaten ini artinya mereka tekun, tidak mudah putus asa dalam menjalani kewirausahaan mereka. Dan ternyata ketiga nilai-nilai ini, San, Open, dan Telaten, itu mendatangkan kesuksesan yang besar, mendatangkan keuntungan bagi mereka karena membuat wirausaha mereka berkembang. Oleh karena itu, ketiga nilai ini, San, Open, dan Telaten, bisa dikatakan menjadi kapital spiritual bagi masyarakat Jatinom di Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah, sekarang saya mau mengajak kalian untuk berjalan-jalan ke Jawa Timur. Di sana ada suatu tempat yang namanya Mojokuto, dan ternyata masyarakat di sana juga rata-rata sejahtera. Apa yang terjadi? Ternyata ditemukan juga kapital spiritual di tempat itu. Melalui penelitiannya di Mojokuto, Gates itu menemukan bahwa ternyata golongan entrepreneur atau para wirausahawan yang muncul di Mojokuto berasal dari golongan kaum santri. Nah, pada tingkat ideologis, golongan ini mengidentifikasikan dirinya sebagai wadah yang sempurna dari nilai-nilai agama
dan moral yang agung di tengah masyarakat luas. Nah, oleh karena itu, tidak mengherankan apabila para santri ini kemudian menjadi para pengusaha yang membawa kesuksesan. Karena apa? Karena mereka berusaha untuk melakukan reformasi, membersihkan agama mereka dari unsur-unsur heterodoks yang lumrah terjadi dalam masyarakat umum. Pengertian heterodoks di sini adalah nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Jadi maksudnya bagaimana? Mereka ini hendak membuka mata masyarakat bahwa sebetulnya nilai-nilai wirausaha itu sama sekali tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Bahkan mereka bisa menyelaraskan, dan akhirnya ini menjadi sesuatu yang hebat karena dilakukan oleh sekelompok orang yang dipandang oleh masyarakat sebagai wadah sempurna dari nilai-nilai agama dan moral agung. Jadi kita lihat di sini bahwa nilai-nilai yang dihayati oleh para santri di sana itu merupakan kapital spiritual bagi masyarakat di Mojokuto. Sekarang, mari kita ke Tabanan. Di mana itu Tabanan? Tabanan adalah nama sebuah tempat di Bali. Dan di sana kita juga menemukan lagi-lagi kapital spiritual. Karena lewat penghayatan nilai-nilai spiritual, masyarakat mengalami keuntungan dalam hal ini secara ekonomi dan juga secara kesejahteraan pada umumnya. Dalam penelitiannya di Tabanan, Gers menunjukkan bahwa golongan entrepreneur atau para wirausahawan di sana justru berasal dari kalangan bangsawan. Bisa ditebak bahwa hal ini berkaitan juga dengan motivasi spiritual, karena para bangsawan ini berkaitan dengan klan yang ada di Bali, dan klan itu berkaitan dengan pura atau tempat ibadat mereka. Dengan perkataan lain, kelompok bangsawan itu orang-orang yang dikelompokkan di sana, mereka menjadi bangsawan karena kepercayaan penghayatan spiritual mereka. Dan rupanya mereka inilah yang menjadi pengusaha-pengusaha sukses. Jadi kita lihat di sini, lagi-lagi nilai-nilai spiritual itu bisa mendatangkan keuntungan bagi sekelompok masyarakat. Nah, sekarang dari Bali, mari kita berjalan lebih jauh lagi, yaitu ke Halmahera di Maluku. Ternyata lagi-lagi di sana kita temukan kapital spiritual. Jadi, saudara-saudariku yang terkasih, kapital spiritual ini senantiasa berkaitan dengan nilai-nilai spiritual yang dihayati. Jadi ketika nilai-nilai spiritual yang dihayati oleh sekelompok masyarakat atau oleh seseorang, itu mendatangkan keuntungan bagi masyarakat tersebut atau bagi orang tersebut, maka nilai-nilai itu menjadi sebuah kapital spiritual. Jadi intinya di sini adalah nilai-nilai yang mendatangkan keuntungan sesuai dengan sifat yang dibawa oleh kata kapital. Masyarakat di sebuah daerah yang bernama Jailolo di Halmahera Barat itu menghayati 3 nilai, yaitu adili, palihara, dan diayi. Adili dalam hal ini, mereka menghayati nilai-nilai perlakuan yang adil terhadap semua pihak. Jadi, mereka menjunjung tinggi keadilan, berusaha untuk bersikap adil terhadap berbagai pihak yang berkaitan dengan mereka. Kemudian nilai yang kedua disebut palihara, yaitu memelihara satu dengan yang lainnya, membagi apa yang dimiliki tanpa membedakan suku dan agama. Jadi kita lihat ini masih sejalan dengan adil. Jadi selain bersikap adil, juga memelihara semuanya tanpa melihat perbedaan suku dan agama. Jadi tetap bersikap adil dan memelihara. Kemudian yang ketiga adalah diayi, yaitu menjaga hubungan yang rukun tanpa melihat latar belakang agama. Nah, masyarakat di sana yang sangat menghayati nilai adili, palihara, dan diayi, itu memiliki kapital spiritual yang kuat. Mengapa demikian? Karena dengan menghayati ketiga nilai ini, maka terjadi kerukunan masyarakat di sana. Terjadi juga kehidupan masyarakat yang adil di sana, sehingga masyarakat tidak merasa terdiskriminasi ataupun dibeda-bedakan.
Dalam hal ini, nilai-nilai spiritual yaitu adili, palihara, dan diayi menjadi kapital spiritualnya masyarakat Celolo. Mengapa? Karena mendatangkan keuntungan. Keuntungannya apa? Mereka dapat hidup rukun berdampingan satu sama lain, walaupun tidak sama agamanya atau tidak sama latar belakang lainnya. Satu hal ingin saya tekankan di sini bahwa keuntungan itu tidak semata-mata ekonomi saja. Tetapi keuntungan itu bisa dalam berbagai bentuknya. Yang jelas membuat masyarakat itu semakin sejahtera. Sejahtera dalam hal apa? Dalam hal macam-macam. Jadi misalnya sejahtera karena lebih bisa menikmati pendidikan. Sejahtera karena lebih bisa menikmati layanan-layanan kesehatan. Sejahtera karena lebih bisa menyuarakan pendapatnya. Sejahtera karena hak asasinya itu lebih diakui begitu. Atau justru juga berkaitan dengan lingkungan hidup. Jadi sejahtera karena hutannya lebih lestari. Sejahtera karena sumber daya alamnya itu lebih terolah dengan baik tanpa mengorbankan generasi yang akan datang. Atau dalam hal ini masih tetap berada di dalam koridor pembangunan berkelanjutan. Hal ini terjadi misalnya di kalangan masyarakat suku Togutil di Maluku. Mereka menyadari bahwa manusia itu merupakan bagian dari alam. Karena itu sudah seyogyanya lah manusia dan alam hidup itu hidup berdampingan. Ini adalah nilai spiritual yang dihayati oleh masyarakat di sana. Oleh karena itu, mereka menghayati bahwa hutan itu merupakan tempat yang sakral, tempat pohon kelahiran dan pohon kematian. Lalu apa buah dari penghayatan nilai ini? Terjadi suatu konservasi hutan. Jadi hutan itu menjadi lestari. Dan kita tahu betapa besarnya keuntungan apabila hutan tetap lestari. Karena hutan itu merupakan reservoir air. Hutan itu merupakan habitat atau rumah bagi begitu banyak spesies, baik flora maupun fauna. Dan hutan itu juga memberikan banyak keuntungan bagi manusia. Selain sumber daya alamnya, juga membantu untuk menyerap karbon dioksida yang dilahirkan di dunia ini, sehingga udara bisa tetap segar bagi manusia. Di banyak tempat di Indonesia sebetulnya merupakan daerah-daerah yang memiliki potensi yang tinggi terhadap kapital spiritual. Mengapa? Karena rata-rata masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang spiritual, baik dari segi agama maupun dari segi tradisi. Dan tentu saja lembaga pendidikan. Nah, namun saudara-saudariku yang terkasih, seiring dengan berjalannya waktu, seringkali nilai-nilai yang selama ini dihayati turun-temurun itu mengalami pergeseran. Nah, ketika nilai-nilai ini mengalami pergeseran, maka kapital spiritual juga menjadi tergerus. Karena itu kita harus waspada bahwa penghayatan nilai-nilai ini harus tetap dijaga. Dan dengan perkataan lain, nilai-nilai yang harus dihayati ini jangan sampai mengalami pergeseran. Perubahan nilai-nilai ini tentu saja bisa berdampak positif, bisa berdampak negatif. Tergantung bagaimana nilai-nilai itu berubah dan bagaimana nilai-nilai itu memberikan pengaruh terhadap seseorang atau terhadap masyarakat. Perubahan ini bisa di dalam keluarga, bisa dalam sistem pendidikan, bisa juga dalam berbagai organisasi ekonomi dan politik. Saya berikan contoh, misalnya begini. Misalnya di dalam keluarga, dahulu nilai-nilai penghormatan kepada orang tua itu dijunjung begitu tinggi. Dan juga penghormatan terhadap leluhur, itu merupakan nilai-nilai yang dibawa seumur hidup oleh masing-masing anggota keluarga. Namun seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan nilai-nilai itu. Orang yang lebih tua, atau orang tua, atau leluhur tidak lagi menempati tempat yang paling utama atau terhormat. Kadang bahkan seringkali dianggap sebagai beban dalam keluarga apabila orang tua itu telah menjadi lanjut usia dan tidak berdaya apa-apa. Nah, ini menunjukkan adanya perubahan nilai, adanya pergeseran. Dan kemudian dalam sistem pendidikan, misalnya dahulu ada nilai-nilai keikhlasan berkorban, rela berkorban mengajar yang penting demi kemajuan siswa. Nah, kemungkinan ada perubahan nilai sekarang bahwa seberapa besar mengajar itu harus diimbalkan dengan gaji atau dengan reward begitu.
Nah, ini merupakan contoh-contoh saja ya. Misalnya terjadi seperti itu, berarti terjadi perubahan nilai di dalam sistem pendidikan atau di dalam berbagai organisasi ekonomi dan politik. Misalnya saja, dulu dijunjung nilai-nilai kejujuran. Nah, kalau sekarang tidak penting untuk jujur, yang penting apa yang dilakukan itu memberikan keuntungan, misalnya begitu. Itu berarti ada perubahan nilai. Nah, perubahan nilai-nilai ini juga tentu akan memunculkan perubahan sosial budaya yang besar. Jadi contohnya sekarang ini sudah terjadi proses komersialisasi dalam sektor pertanian. Kemudian kita lihat perusahaan-perusahaan yang dahulu itu merupakan milik keluarga, sekarang lahir bukan lagi dari kekerabatan, tetapi berdasarkan skill, berdasarkan profesionalisme, begitu. Dan kemudian juga muncul penghargaan tinggi terhadap keterampilan-keterampilan teknis. Nah, ini semua terjadi karena adanya pergeseran ataupun perubahan nilai-nilai yang kadang membawa dampak positif, kadang membawa dampak negatif. Sekarang bagaimana dengan dunia bisnis dan manajemen? Jadi, apabila kita ingin agar visi dan misi dari perusahaan kita itu tercapai, maka kita harus menetapkan nilai-nilai spiritual apa yang perlu ditanamkan di kalangan anggota perusahaan kita atau di tempat bisnis atau usaha kita. Nah, apabila nilai-nilai ini dihayati dengan baik, maka visi dan misi dari perusahaan akan tercapai. Dalam hal inilah nilai-nilai disebut dengan kapital spiritual. Jadi kita tidak bisa meremehkan kapital spiritual ini, karena seringkali bahwa ternyata tindakan kita, keputusan kita, perilaku kita, dan juga seluruh anggota perusahaan, itu tergantung dari nilai-nilai apa yang dihayatinya. Nilai-nilai inilah yang membuat dia berkeputusan bagaimana melakukan transaksi, bagaimana dia melakukan sosialisasi, bagaimana dia melakukan hubungan dengan sesama, dan membentuk akhirnya sebuah jaringan sosial. Kalau yang kita bicarakan tadi dibuat bagannya kurang lebih adalah seperti ini. Jadi ada nilai-nilai spiritual di dalam sebuah organisasi atau perusahaan atau suku masyarakat, pokoknya dalam suatu kelompok masyarakat yang dihayati. Nah, penghayatan nilai-nilai ini, nilai-nilai spiritual tentunya, apabila dia mendatangkan keuntungan, dalam hal ini meningkatkan kesejahteraan, maka bisa disebut sebagai kapital spiritual. Sering kita dengar bahwa sebuah bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenali sejarahnya. Dan dengan kita mengenali sejarah, maka biasanya di situ kita juga bisa menemukan nilai-nilai apa yang dihayati oleh bangsa kita selama ini sepanjang sejarah. Nah, dari sini baru kita menyadari bahwa nilai-nilai inilah yang harus dilestarikan, jangan sampai mengalami pergeseran. Maka bangsa kita akan maju sesuai dengan identitas bangsa. Jadi yang perlu kita lakukan adalah mempelajari sejarah, lalu menyimak nilai-nilai apa yang terkandung di dalam sejarah itu yang dihayati oleh generasi pendahulu kita. Dan kemudian nilai-nilai ini terus kita hidupkan, dan itu akan menjadi kapital spiritual ketika meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekarang ini saya ingin mengajak kalian semua para mahasiswa Amarian untuk menyimak sedikit sejarah dari Gereja Katolik. Nah, kita akan melihat sedikit saja nilai-nilai yang dihayati sepanjang sejarah gereja, yang kemudian akhirnya menjadi kekayaan bagi Gereja Katolik. Spaventa
Baiklah para mahasiswa Amarean yang terkasih, untuk bisa semakin mendalami kapital spiritual ini setelah tadi kita berjalan-jalan ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku, Bali. Nah, sekarang mari kita perdalam pengetahuan kita mengenai kapital spiritual ini dengan melaksanakan tugas-tugas berikut.